Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Niwayan Elizabeth Badilo, saya berasal dari Poso, saya mengambil rekomendasi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya salah satu mahasiswa STT Inti Makassar, saya mengambil jurusan teologi dan sekarang saya semester 2. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas salah satu mata kuliah kami yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diampu oleh dosen Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu, MPH MTH. Sebelum saya lanjut pada pembahasan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika perlu, share ke orang-orang agar mereka mengetahui apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan mereka tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Mengapa disebut metode penelitian dan penulisan karya ilmiah? Di sini terdapat dua kata. Yang pertama, metode penelitian, dan kata yang kedua adalah penulisan karya ilmiah. Kita harus mengetahui yang pertama, apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Bahwa adanya metode penelitian ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pedoman mengerjakan sesuatu agar penelitian itu menghasilkan karya tulis yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah, yaitu harus berdasarkan fakta, bukti yang memang sudah ada dan harus masuk akal. Kemudian kita masuk bagaimana cara membuat metode penelitian. Jadi seringkali kita bertanya sebagai mahasiswa. Jadi masalahnya seperti ini. Banyak di antara kita yang seakan-akan tidak merasa sulit dan tidak merasa bingung dalam membuatkan metode penelitian. Dan saat sudah tahap-tahap terakhir ketika metode penelitian kita sudah dibaca oleh dosen pembimbing, itu semua mulai terlihat bahwa kita hanya mengcopy paste atau mengubah sedikit metode penelitian dari skripsi yang sudah ada dan hasilnya itu hanya menjadi hanya akan terlihat bahwa kita hanya mengikut saja yang sudah ada. Jadi begini, ketika kita menuliskan sesuatu metode penelitian, pasti kita menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Nah, dua kata ini biasanya sering muncul dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang harus kita pahami karena tidak banyak kita sebagai mahasiswa paham bagaimana cara kita melakukan penelitian ini. Yang harus ditekankan dalam penulisan ini bukan hanya kita menjelaskan tentang bla 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 atau ini itu istilahnya kita hanya menjelaskan deskripsinya saja. Nah, yang sering terjadi seperti itu akan diminta untuk kita merevisi ulang karena itu tidak menggali atau dari penelitian kita sendiri. Misalnya kita hanya ke perpustakaan saja, melihat buku-buku, dan ketika kita mendapatkan yang sesuai dengan apa yang berkaitan dengan apa yang kita akan melakukan karya tulis, di situ mulai muncul ide-ide kita untuk hanya mengcopy paste ulang. Dan kita hanya mengambil literatur yang tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu. Memang kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku atau revisi-revisi kita, namun kita harus menggandengnya dengan meneliti. Contohnya, turun ke lapangan. Jika kita menuliskan penelitian dengan cara yang tidak baik dan menggunakan prosedur yang tidak sistematik, yang tulisan itu tidak dianggap tulisan ilmiah, hanya dianggap tulisan opini biasa saja. Ketika kita menggunakan prosedur yang jelas dan menuliskan karya ilmiah dan melakukan sistematis yang rinci, tegas, terstruktur, itu adalah karya tulis. Dan ketika kita asal menulis meskipun itu menggunakan berbagai sumber pustaka dari manapun, seakan-akan metode ilmiah itu
tidak menggunakan metode yang jelas, maka tulisan kita hanya dianggap tulisan populer yang kebetulan menggunakan sumber. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana sih cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar? Yang pertama itu kita harus membuat judulnya yang mampu mengikat perhatian. Misalnya saya sebagai anak teologi, saya memilih judul contohnya Menyembah Allah atau Ilahi. Tentunya judulnya harus singkat, menarik, dan jelas. Nah, pastinya di judul itu ada 1 atau 2 kata yang menarik perhatian orang lain. Jangan sampai semua judul kita itu hanya biasa saja dan orang lain sudah mengetahuinya. Jadi harus membuat orang itu penasaran. Ketika orang ingin melihat karya tulis kita dan kita memperlihatkan karya tulis kita kepada orang lain itu tidak langsung melihat isi atau penutupnya, tetapi orang itu melihat judulnya. Ketika judul kita bagus dan menarik, orang itu akan punya niat untuk membaca karya tulis kita. Nah, selanjutnya kita harus memilih topiknya. Topik ide yang memiliki urgensi yang tinggi. Nah, apa yang contohnya seperti ini? Pada saat ini zaman-zaman kita sedang panas-panasnya dengan berita apa? Contohnya seperti COVID-19. Bagaimana kita menghubungkan itu dengan tema kita? Misalnya seperti gereja dan perubahannya menghadapi COVID-19 ini. Nah, kita harus menggunakan yang panas-panasnya. Coba analisis bagaimana respon jemaat dalam menghadapi COVID-19 ini dalam gereja. Selanjutnya, implikatif yang memiliki dampak yang luas. Jadi walaupun implikatif kita hanya sederhana, tapi mampu dipahami dan mampu dipahami oleh orang lain, itu akan menjadi karya tulis yang sangat maksimal. Walaupun kita mempunyai ide yang cemerlang, tapi kita hanya menggali sedikit saja, dan itu sangat sulit dipahami oleh orang lain, sedangkan kita sulit memahami apalagi orang lain, itu akan menjadi karya tulis yang tidak maksimal. Jadi cukup kita menggunakan yang simpel-simpel saja. Nah, selanjutnya ketika kita membuat karya tulis, kita menggunakan abstrak. Apa saja isi abstrak itu? Yang pertama, menggunakan judul, karangan, dan latar belakang, tujuan, metode penelitian. Misalnya itu penelitian sumber datanya dari mana, masalahnya apa yang dibahas, dan yang dicapai akan berbau riset. Kemudian setelah abstrak, carilah ide sederhana atau selaras dengan tujuan program, misalnya gereja dan perubahannya, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana jika ada pertanyaan yang muncul seperti ini? Bagaimana ketika kita sudah menentukan judul di awal dan ketika kita sedang menulis karya tulis kita, kemudian muncul judul lain yang kita gunakan padahal judul sudah ada dari awal. Ini memang sering terjadi dalam kita menulis karya-karya tulis. Nah, jadi memang sebenarnya ketika kita ingin menulis karya ilmiah, kita harus memiliki judul. Judul itu misalnya sebagai penyemangat kita ketika kita menulis karya tulis ilmiah kita. Untuk membuat judul yang menarik, kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, misalnya ada jumlah kata yang akan ditentukan oleh dosen kita, tapi kebanyakan memang di sini tidak menentukan jumlah kata dengan dosen pembimbing. Misalnya biasanya di tempat-tempat lomba-lomba karya ilmiah itu menggunakan 8-12 kata untuk judulnya. Tapi jika tidak ditentukan oleh dosen, bisa kita sesuaikan dengan karya tulis ilmiah apa yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua, judul yang baik akan memperhatikan struktur ilmiah yang baik dan cara yang benar. Suatu judul yang merupakan suatu pernyataan, bukan pertanyaan dan kalimat perintah. Dan yang ketiga, judul yang menarik membuat istilah atau
singkatan yang kita buat sendiri sehingga bisa menarik perhatian untuk dibaca. Dan yang paling penting, judul harus masuk dalam pembahasan dan tidak lari dari pembahasan kita untuk menulis karya ilmiah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana metode penulisan karya ilmiah. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang mendasari tulisan dan menjiwai seluruh isi kerangka. Yang kedua, menentukan tujuan dengan pengetahuan. Tujuan apa yang ingin kita capai akan memudahkan proses kita untuk mengumpulkan data yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Tulisan ilmiah populer adalah jenis tulisan yang tergolong argumentatifnya, maka dapat meyakinkan pembaca diperlukan dukungan atau data yang fakta. Jadi kita harus mencari data-data yang fakta sehingga orang-orang itu tidak bosan untuk membaca karya tulis kita. Yang keempat, menyusun kerangka-kerangkanya. Yang kelima, mengembangkan kerangka-kerangka kita itu yang telah kita buat dalam poin keempat. Dan yang keenam, koreksi terus tulisan yang kita telah tulis. Seperti kalimat itu apakah sudah efektif, apakah sesuai dengan ejian yang berlaku, apakah kerangka itu dapat dipahami orang lain, dan apakah kerangka itu sudah dilakukan dengan cermat. Kemudian yang ketujuh adalah publikasikanlah apa yang sudah kita tuliskan. Adapun sifat-sifat dan jenis penelitian. Sifat penelitian itu dilihat dari segi sifatnya, penelitian itu adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian yang menggunakan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkaitan dengan atau melukiskan secara sistematif fakta-fakta atau populasi tertentu dalam bidang tertentu secara cermat. Penelitian ini bersifat karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab atau akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupanya memahami situasi tertentu untuk sampai pada kesimpulan objek. Penelitian kuantitatif berupaya mendalami dan menerobos gejala atau mempersimpel masalah yang ada. Adapun sumber data yang kita perlukan pada tahap ini, peneliti harus mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terhadap data utama adalah primer dan data pendukung adalah sekunder. Nah, kita juga harus mengetahui dua data ini. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dua data ini. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan sebagai metode wawancara. Misalnya kita sebagai mahasiswa, kita harus mencari data-data tentang orang-orang di sekitar ini. Kita harus mengumpulkan data primer dengan mewawancarai, misalnya sebagai contohnya perubahan gereja. Kita harus mewawancarai orang-orang yang merasakan perubahan gereja itu setelahnya ada COVID-19 ini. Kemudian data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah jadi dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder ini adalah buku-buku yang terkait dengan gereja.
Kemudian bagaimana metodenya dalam mengumpulkan data? Dalam penulisan naskah tesis, ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode yang penyelenggaraannya berdasarkan realitas sosial secara objektif. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan mengumpulkan data dan yang sudah ada dan kita hanya menggali lebih dalam lagi. Maka penulis menggunakan beberapa langkah yang terkait dengan metode penelitian tersebut seperti wawancara. Metode wawancara ini adalah mengumpulkan data dengan jalan tanya-menanya, tanya-jawab sepihak dengan cara sistematik berdasarkan tujuan peneliti. Misalnya mewawancarai orang-orang di sekitar kita yang memang ada di dalam kita mengumpulkan data itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan observasi. Adalah metode mengumpulkan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan kita teliti. Misalnya ketika kita meneliti gereja, kita harus observasi pada gereja itu, tentang perubahan apa yang terjadi ketika mengalami COVID-19 ini. Kemudian, adapun data yang diperoleh dalam melakukan observasi secara langsung adalah data yang konkret, yang sudah nyata tentang subjek. Metode observasi ini dimaksud untuk menjajaki sebagai pendahulu untuk mewakili penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang sudah tertulis dalam penelitian ini. Data-data didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Metode analisis data. Data yang sudah terhimpun atau yang sudah kita kumpulkan itu melalui metode tersebut. Yang pertama, diklarifikasi secara sistematik. Selanjutnya, data tersebut kemudian disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk menguji saling terhubung. Untuk pengujian itu saling bersatu. Dalam istilah teknis, metode analisis data seperti ini disebut adalah metode deskriptif atau analisis, yakni metode analisis data yang diproses kerjanya meliputi penyusunan atau tafsiran. Kemudian di sini saya tidak terlalu membahas metode penelitian dan penulisan karya ilmiah secara umum. Di sini saya hanya membahasnya lebih dalam. Bagaimana ilmiah yang saya bahas adalah metode penulisan karya ilmiah disiplin ilmu, teologi, dan PAK. Hidup ini harus akan bermakna bila saling berbagi. Dalam rangka ini, saya ingin berbagi topik-topik penelitian tentang yang disebut dengan penelitian yang bersifat biblika teologi, pendidikan agama Kristen. Saya mengkualifikasinya sesuai dengan jurusan saya, yaitu teologi kependetaan. Dalam ragam penelitian teologi ada dua. Yang pertama, penelitian biblika, yaitu melalui penafsiran Alkitab. Contohnya, hubungan pengampunan dosa menurut Kolose 1 ayat 14 terhadap ketekunan iman jemaat Kristen. Kemudian yang kedua, penafsiran biblika melalui sistematik doktrin. Adapun prinsip penelitian teologi. Yang pertama, sampaikan apa yang benar dan salah. Selebihnya itu adalah salah. Jadi kita harus selalu berkata benar dan mau menyadari jika itu salah, karena selebihnya itu adalah jahat. Kemudian sampaikan sesuatu sekalipun itu tidak disetujui oleh orang lain dan itu akan menimbulkan perdebatan. Kemudian yang ketiga, kerjakan peneliti itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang keempat adalah bersukacitalah dalam penelitian. Seperti firman Tuhan dalam Filipi
Dalam Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Nah, jadi kita harus bersukacita dalam penelitian karena kita percaya Tuhan akan membimbing kita dalam penelitian kita. Nah, di semester 1 kita belajar tentang filsafat. Nah, itu juga berguna bagi penelitian. Filsafat adalah kegiatan manusia yang mempunyai adanya ilmiah. Ilmu itu bermaksud untuk menyelidiki dan mengetahui kenyataan di dalam keseluruhannya. Adapun langkah-langkah pembuatan metode penelitian. Yang pertama, kita harus memahami dulu dunia teori itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pahami betul teori apa yang akan kita teliti. Jadi ketika kita memilih karya itu, kita harus meneliti dulu dalam memilih teori itu. Kemudian yang ketiga, dahulukan teori pada teorisasi. Kemudian yang keempat, pengalaman atau fakta. Kita harus mempunyai pengalaman yang sudah mempunyai kenyataan. Kemudian yang kelima adalah batasan masalah atau keterbatasan. Contohnya, misalnya saat peneliti, apakah jemaat itu mau terbuka dengan masalah yang ada? Apakah jemaat itu mau terbuka kepada kita dengan masalah-masalah apa yang terjadi pada dirinya? Di sini juga saya akan memberi kita ayat Alkitab dalam Lukas 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu." Nah, adapun sifat-sifat penelitian teologi adalah berdasarkan masalah, berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah, berdasarkan cara-cara tertentu, berdasarkan masalah dengan sikap kejujuran, kehati-hatian yang tinggi, dan yang terakhir berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengalaman tentang mengetahui teologi itu. Kemudian ada yang dimaksud dengan gap penelitian. Kita harus mengetahui secara dahulu apa itu gap. Gap itu adalah teori satu dengan yang lain antara masalah dengan fenomena yang ada. Rumusan masalah dalam gap adalah rumusan masalah menunjukkan apa yang diteliti. Masalahnya membutuhkan usaha, mendeskripsikan, menjelaskan masalah yang ditentukan dalam penelitian itu. Kemudian, untuk apa kita meneliti? Penelitian tentunya ketika kita meneliti, kita memiliki tujuan. Tujuan peneliti dengan secara singkat adalah untuk memperoleh apa yang ditanyakan untuk dijawab dan tidak mudah untuk dicari jawabannya, menimbulkan keresahan untuk menimbulkan ketakutan. Batasan masalah yaitu batasan masalah berdasarkan tempat, misalnya lokasi penelitian, itu menjadi sangat masalah. Kemudian batasan fokus adalah batasan yang diteliti melalui konsep. Dan yang ketiga adalah batasan waktu, periode waktu penelitian. Jadi kita mungkin misalnya dalam skripsi kita, dosen hanya menentukan waktu kita 2 bulan dalam meneliti. Jadi batasan waktu dalam meneliti penulisan karya ilmiah kita. Nah, jadi itu yang dapat saya bagikan tentang mata kuliah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga ini memudahkan kita dalam kita menjadi mahasiswa untuk kedepannya dalam menuliskan karya ilmiah. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.